Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan hari ini tim nasional kita akan bertarung dalam laga uji coba ketiga sebelum tampil di putaran final Piala Asia, di mana kita berada di grup D bersama dengan Irak, Vietnam, dan Jepang. Iran sudah menunggu untuk laga uji coba ini. Ini memang agak tertutup, tetapi Iran tetap akan menampilkan pemain-pemain terbaik mereka untuk menghadapi Indonesia. Ini menjadi ujian bagi pemain-pemain kita untuk bertarung dengan tim yang punya peringkat 21 dari FIFA. Itu sangat jauh kalau dibanding dengan peringkat kita yang 146 di FIFA. Namun ini harus disyukuri karena kita bisa mendapat kesempatan dan Iran mau berlaga dengan tim nasional kita. Nah, Iran ini ya terakhir melakukan pertandingan persahabatan itu pada tanggal 5 kalau nggak salah. 5 yang lalu, 5 Januari, menghadapi Burkina Faso, salah satu wakil dari Afrika, dan mereka menang 2-1. Mendapat perlawanan sengit dari Burkina Faso. Semoga Indonesia juga akan bermain seperti Burkina Faso, ya, memberikan perlawanan terhadap Iran, dan kita bisa mengambil pelajaran dari laga ini, karena kalau melihat dengan kualitas pemain-pemain Iran ini luar biasa. Banyak pemain-pemain mereka bermain di luar negara mereka. Tercatat kalau kita bisa ingat itu mereka masih punya penyerang atau striker mereka yang bermain di FC Porto, itu Mehdi Taremi. Ya, Mehdi ini berusia 31 tahun. Salah satu pemain yang punya pengalaman bersama dengan tim Iran, ya, 71 caps. Di antaranya dan 42 gol yang dia sudah ciptakan. Nah, ini bisa saja Mehdi Taremi ini dimainkan oleh pelatih Iran, Amir Galenoi, saat menghadapi tim asuhan Sintayong pertandingan nanti malam. Dan mereka juga masih punya pemain yang punya pengalaman, masih 29 tahun bermain di AS Roma, Sardar Azmoun. Ya, Azmoun ini juga capsnya sangat tinggi, hampir sama dengan Mehdi Taremi. Bermain dalam 73 caps. Ya. Kemudian mencetak lebih banyak gol bahkan dari Mehdi Taremi. Ya, Sardar Azmoun ini bisa membuat 49 gol sejauh ini bersama dengan timnas Iran. Dia bermain di AS Roma di Serie A Italia. Kalau Mehdi kan bermain di Liga Portugal dengan Porto. Kemudian mereka masih punya Saman Ghoddos berusia 30 tahun, 41 caps dan 2 gol. Ini gelandang. Gelandang yang sangat baik, ya, kuat dalam bertahan dan cepat dalam membangun serangan ketika timnya membuild up serangan. Dia bermain di Brentford. Ini tidak main-main. Brentford itu di Liga Inggris tertinggi, di IPL, Liga Premier Inggris. Kemudian mereka masih punya pemain dari Feyenoord yang berusia 30 tahun juga, yaitu Alireza Jahanbakhsh. Ya, Alireza ini sudah bermain 75 kali sama seperti Mehdi dan juga seperti Sardar. 75 caps dan dia mencetak 15 gol. Jadi ini 4 pemain terbaik mereka dari serentetan banyak pemain-pemain. Ya, ada yang bermain di Liga Yunani bersama dengan AEK Athens, di Lech Poznan, di Polandia. Banyak pemain-pemain top yang ada, ya. Dan mereka mungkin akan dimainkan semua oleh pelatih Amir Galenoi. Tergantung sekarang bagaimana STY untuk memilih pemain. Ya, starting 11 kita untuk menghadapi Iran ini. Nah, yang harus diingat juga, harus berhati-hati, harus waspada dalam pertandingan ini. Jangan sampai pemain-pemain kita yang ditampilkan itu mengalami cedera. Karena 2 pertandingan ketika kita melewati melawan Libya, itu memang tidak ada satupun pemain yang mengalami cedera parah. Ya, itu bersyukur kita. Karena ini kita akan menghadapi laga yang sangat berat, menghadapi Irak di laga pertama tanggal 15 Januari yang akan datang sebelum ketemu Vietnam, tanggal 19, tanggal 24 dengan Jepang. Makanya harus berhati-hati semua pemain, dan STY pasti tahu untuk jangan sampai pemain-pemain yang diandalkan itu mengalami masalah, cedera, tidak bisa bermain. Ya, harus hati-hati kepada Elkan Bagot, Rizky Ridho, Justin Hapner, Jordi Amat, ya, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk. Ini pemain-pemain yang diandalkan, termasuk dengan Pratama di belakang, ada Sandy Walsh. Jika semua ini dimainkan secara bergantian misalnya, dan ada 1-2 yang mengalami cedera, kan ini agak berpengaruh terhadap penampilan kita di saat kita akan bertarung dalam laga sesungguhnya melawan Irak di partai pembuka grup D. Nah, kemudian kita bisa melihat juga bagaimana STY ini akan meracik sebuah strategi bermain dengan Iran. Apakah starting 11 dia yang ditampilkan yang membaik
dari segi organisasi permainan oke, menghadapi Libya di laga kedua meski kita kalah dengan 1-2. Kembali akan ditampilkan, kita tidak tahu. Bisa aja STY merotasi. Itu dengan tadi saya bilang untuk menjaga pemain-pemain ini tetap bugar setelah menghadapi Iran, dan mereka siap untuk melawan Irak pada tanggal 15. Kalau bicara dengan rotasi atau ada perubahan, bisa saja STY melakukan itu. Misalnya di bek kiri bukan Pratama Arhan yang main, diberikan kepada Edo, kembali memainkan juga dengan Wahyu. Tapi ini riskan ya kalau kita bisa bermain dengan pemain-pemain. Mungkin saja STY memilih pemain starting 11 terbaik di 45 menit pertama, sambil melihat kemungkinan di 45 menit kedua ada beberapa pergantian. Mungkin juga Mark Locke yang tidak bermain dalam pertandingan kedua melawan Libya ditampilkan lagi untuk bermain di sana. Ya, kita tidak tahu. Semua ada di kepala STY. Siapa yang akan memainkan? Bisa saja Rafael Struijk tidak dimainkan. Dimainkanlah Ramadan Sananta bersama dengan Dimas Derajat. Itu semua ya menjadi opsi-opsi bagi seorang STY. Tetapi jangan sampai membongkar semua atau menguji coba seperti di laga pertama uji coba melawan Libya di mana kita kalah dengan 4 gol tanpa balas. Jadi artinya STY juga harus melihat ini. Iran, tim yang pasti sangat kuat, pressing mereka sangat tinggi. Bagaimana kita bisa keluar dari tekanan lawan itu kan akan tersaji dalam pertandingan nanti. Walaupun kita tidak bisa menyaksikan, tapi sudah bisa dibayangkan. Tim yang sangat kuat, 10 pertandingan yang 12 kalau nggak salah ya. 12 pertandingan terakhir yang mereka lakukan. Mereka hanya 2 kali imbang. Yang melawan Rusia dan Uzbekistan. Selebihnya mereka menang. Kalau bicara dengan Iran ini ya. Jadi memang pantas mereka tim yang kuat. Kita sebenarnya kalau bicara dalam sejarah pertemuan dengan Iran, ya itu sudah ada 5 kali ya, kalau nggak salah 5 pertemuan terakhir kita 4 kali kalah dan hanya 1 kali imbang. Ya semoga dalam pertandingan ini pun kita berharap kita bisa imbang, walaupun terasa ini agak misi yang sulit, agak berat, tapi ya mudah-mudahan kita bisa bermain imbang. Atau kalaupun kita kalah jangan sampai telak-telak amat dengan Iran ini. Tapi berkaca dalam pertandingan terakhir yang saya bilang di awal dengan Burkina Faso yang mampu Burkina Faso bisa membuat 1 gol dan hanya kalah 2-1 ya. Semoga saja pemain-pemain terlecut, termotivasi untuk bertarung dalam pertandingan ini. Ya, tetapi harus tetap menjaga, jangan sampai sekali lagi ada yang cedera. Apalagi yang pemain-pemain yang saya sebut pemain-pemain inti yang diharapkan akan tampil dalam laga pertama melawan Irak. Oke, sampai di sini ya pembicaraan kita untuk melihat bagaimana hasilnya akan kita dapat dalam laga uji coba terakhir Timnas Indonesia menghadapi Iran yang akan berlangsung di Doha, di Qatar pada nanti malam. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.